Hampir sebulan pasca ditinggal almarhum ayahnya, Rashid Jayarudin, yang meninggal dunia akibat penyakit komplikasi gula dan kanker, Feby Bling melalui hari-harinya kini dengan setumpuk tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah. Dan tanggal 8 Agustus 2015, Feby untuk pertama kalinya terjun ke lokasi syuting sinetron terbarunya berjudul High School Love Story. Tapi jika biasanya Feby selalu diantar dan dijemput ayahnya ke lokasi syuting, maka kali ini sangat berbeda, Feby berangkat dan pulang sendiri. Kondisi inilah yang membuat Feby seringkali dirundung rasa sedih. Iya, udah mulai sibuk lagi. Makanya sedih banget juga sih, biasanya sering dianterin juga sama papa, sekarang nggak ada lagi yang nganterin. Ada yang kurang lagi? Iya, nggak cuma nganterin syuting sih, semuanya nganterin yang lain-lain juga papa sering nganterin ya, yang ngerasa kurang banget. Kebersamaan dan kasih sayang dicurahkan oleh almarhum ayahnya membuat Feby merasa kehilangan hingga saat ini. Bahkan dalam ingatannya masih terbayang jelas sosok ayah yang biasanya menemani dan mengantarnya kemanapun Feby pergi, bak malaikat pelindung baginya. Di lubuk hatinya, Feby bahkan ingin sosok ayahnya hadir dalam mimpinya, tapi hingga kini hal itu belum terjadi. Ketika pulang ke rumah, kerinduan akan sosok ayahnya muncul ketika ia melihat foto ayahnya yang terpampang di dinding rumahnya. Ya masih banget sih sampai sekarang, kan emang papa juga belum terlalu lama, belum juga 40 hari ya. Enggak sih, cuma paling kalau misalnya masuk rumah kan ada fotonya papa, jadi sedih banget sih. Itu jadi ya belum pernah dimimpiin, pengennya sih pengen banget dimimpiin. Masih butuh waktu bagi Feby untuk bisa mengambil jarak dengan bayangan ayahnya. Rasa rindunya kini mulai berkurang karena kini Feby kembali bersatu dengan personel Bling lainnya, Priscilla, Ivy, dan Via, menjalani syuting sinetron terbaru mereka High School Love Story. Udah mulai sedikit terobati karena kan bareng sama teman-teman, di kayak teman-teman menghibur juga dan kayak berusaha mengikhlaskan aja biar papa juga tenang di sana. Meski baru sebatas peran, di lokasi syuting sinetron High School Love Story, Feby bisa bergembira bersama teman-temannya dan berbagi suka duka. Apalagi sinetron yang baru mulai tayang tanggal 10 Agustus ini merupakan sinetron drama musikal di mana Feby, Priscilla, Ivy, Via, Vero Walandau, dan Rizky Nazar sering bergembira entah lewat dance ataupun menyanyi. Karakter aku jadi Annabelle. Emang gitu dia? Aku jadi Annabelle, aku adalah anak dari seorang Ratu Diva. Anak dari seorang Ratu Diva. Banyak Conjuring. Ibu saya itu ambisius sekali, jadi aku kayak anak yang tertekan dengan ambisi mamahnya. Jadi anaknya cengeng, nangis mulu gitu. Terus nanti ada satu keunikan yang dia punya, tapi nanti aja. Gue berperan sebagai Vito. Vito ini adalah senior-senior mereka, jadi mereka ini adalah anak-anak dari SMP yang baru lulus dan masuk ke salah satu high school atau SMA yang paling bergengsi di kotanya, yaitu nama SMA-nya Archipelago. Gitu, dan kita di sini sebagai senior. Terus ya begitulah. Ada temennya ada Rizky Nasar juga, salah satu seniornya. Peran di sini sebagai gitar, namanya gitar. Terus apa? Mau tahu karakter kayak apa? Ntar nonton tanggal 10. Mulai tanggal 10 ntar kita bakal tayang di SCTV jam 5 sore. Iya, kalau mau tahu karakter gitar kayak gimana. Tantangannya karena di sini baru kan, gue baru kayak ada musik-musik gitu. Di sini gue nyanyi-nyanyi juga, ya kan. Jadi itu kayak hal yang baru buat gue, jadi kayak tantangan menurut gue. Jadi gue harus belajar lagi kayak gitu. Drama musikal ya. Priscilla, Feby, Ivy, Via, dan Rizky Nazar juga Vero Walandau memang butuh adaptasi dengan cerita yang baru dan karakter baru yang mereka perankan. Apalagi karakter mereka di sinetron baru ini tidak semuanya sama seperti karakter pada sinetron sebelumnya, Diam-Diam Suka. Seperti halnya yang dialami Rizky Nazar dan Priscilla Bling. Konsep atau cerita yang mereka angkat adalah ini adalah SMA yang lebih mempelajari soal musik. Ya sayangnya. Ya. SMA-nya SMA, jadi kayak kita di cerita ini ada kayak
dua SMA gitu, yang bersaing segala macam, yang satu musik, yang satu lebih ke dance gitu. Jadi kayak ya ceritanya tetap persaingan gitu sih, persaingan remaja, tapi persaingan sehat, dengan persaingannya dengan musik, dengan art, dengan dance, dengan apa gitu. Jadi ini lebih remajanya juga lebih kelihatan gitu. Kalau DDS kan waktu itu banyak dance-nya, maksudnya kita dance terus. Kalau ini ada musiknya juga. Kesulitannya palingan karena cerita baru kan dan karakter baru juga. Jadi harus penyesuaian lagi, tapi untung teman-temannya asik-asik dan lokasinya enak, jadi penyesuaiannya lebih gampang, nggak susah gitu. Tantangannya karena di sini baru kan, gue baru kayak ada musik-musik itu di sini, gue nyanyi-nyanyi juga ya kan. Jadi itu kayak hal yang baru buat gue, jadi kayak tantangan menurut gue. Jadi gue harus belajar lagi kayak gitu. Drama musikal ya. Kalau di sini band gue genrenya rock, ya kayak rock gitu, semacam rock yang hard rock gitu, yang keras gitu, kayak begitu. Apa? Ya persiapannya pasti vitamin, jaga stamina karena stripping tiap hari kan, dan waktunya juga nggak sebentar, bisa dari pagi sampai malam. Jadi harus kuat-kuat jaga stamina dan minum-minum vitamin. Jangan nanya-nanya ceritanya, nonton aja High School Love Story setiap jam 5 sore. Mulai hari Senin, tanggal 10 Agustus, hanya di SCTV, selalu teristimewa. Tidak hanya menjanjikan kemeriahan spektakuler, ulang tahun SCTV ke-25 juga tidak lupa berbagi dan menggalang aksi sosial dengan membangun jembatan asa. Nah, tinggal menghitung hari jelang momen puncak ulang tahun SCTV ke-25, jembatan asa SCTV di Lebak, Banten pun mulai diresmikan. Sudah lama diimpikan oleh masyarakat, terutama anak-anak. Seperti apakah haru biru peresmian jembatan asa bersama Prilly Latukonsina dan Ferry Mariadi yang menyambung asa masyarakat Lebak, Banten tersebut. Dan benarkah karena sudah lama dinantikan, peresmian jembatan asa SCTV di Lebak, Banten, Jawa Barat disambut dengan perayaan meriah? Simak berita lengkapnya sesaat lagi.